Oke, selamat datang di Bout Me Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dengan saya Helmi dari tim Bout Me. Kali ini ingin berbagi seputar cara memulai bisnis online tanpa modal. Ini rekomendasi untuk pemula ya. Jadi nanti saya akan bahas 12 pilihan bisnis online tanpa modal yang bisa kamu coba. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena nanti Bout Me Channel akan terus memberikan video bermanfaat seputar internet marketing dan bisnis online lainnya untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung kita mulai sebelum pesan-pesan berikut ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke inti dari pembahasan mengenai cara memulai bisnis online tanpa modal. Di nomor pertama, pilihan bisnis online tanpa modal yang teman-teman bisa coba adalah yang pertama, menjadi YouTuber. Kenapa menjadi YouTuber? Karena menjadi YouTuber adalah salah satu pilihan terbanyak untuk saat ini, paling banyak diminati oleh kaum milenial khususnya, karena memang menjadi YouTuber adalah salah satu langkah memulai bisnis online tanpa modal yang memang bisa menggunakan perangkat yang sederhana, mulai dari handphone yang teman-teman punya. Tapi tidak semudah itu sebetulnya, karena memang memonetisasi sebuah channel YouTube itu memerlukan konten yang sangat berkualitas. Jelas, teman-teman harus berbagi konten yang bermanfaat, yang teman-teman kuasai atau teman-teman sukai. Karena biar apa? Biar teman-teman bisa terus berkreasi dan memberikan kreativitas yang sangat unik sekali di dunia per-YouTubean. Kalau kita misalkan membuat YouTube konten yang seperti hal-halnya yang orang yang sudah mempunyai nama gitu kan, dia buat YouTube langsung dia terkenal. Kalau kita kan nggak bisa seperti itu gitu, karena memang kita nggak punya brand, kita nggak punya nama yang populer di kalangan masyarakat di Indonesia gitu. Makanya buat konten yang sederhana tapi bermanfaat yang teman-teman kuasai, itu bisa menjadikan penghasilan untuk teman-teman ke depannya. Oke. Yang kedua adalah usaha dropship. Kenapa usaha dropship? Usaha dropship adalah usaha bisnis online yang teman-teman bisa coba, karena memang usaha dropship ini tidak memerlukan stok barang dan teman-teman tidak harus mengeluarkan modal untuk membeli barang di awal, tapi teman-teman bisa menghubungi atau bisa bekerja sama dengan toko-toko yang ada di marketplace, karena banyak kan sekarang marketplace seperti halnya Tokopedia, Bukalapak. Teman-teman bisa kontak toko yang paling bagus, produknya unik, teman-teman bisa ajak kerjasama. Gimana kalau misalkan menjalin dropship itu kan, apakah nerima dropship, prosedurnya kayak gimana, teman-teman bisa ikuti, bisa join dan bisa memasarkan produk, tapi dengan syarat pastinya teman-teman harus markup harga produk tersebut agar teman-teman mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan. Karena nggak mungkin kan kalau teman-teman menjual dengan harga yang sama di toko dari distributornya atau dari dropshipper, dari pemilik produknya, nantinya kan teman-teman nggak mendapatkan keuntungan sama sekali gitu. Jadi memang dropship itu salah satu nomor kedua pilihan bisnis online tanpa modal. Kemudian yang nomor 3 adalah menulis blog. Jadi kalau menulis blog, teman-teman hobi menulis atau jelas teman-teman bisa menguasai sebuah ilmu dan ingin mempublishkan dalam sebuah blog, teman-teman harus membuat website dulu sendiri. Itu pun termasuk top 3 tanpa modal, karena memang teman-teman nggak perlu mengeluarkan modal banyak, bahkan bisa menggunakan
blog yang gratis seperti halnya Blogspot atau WordPress.com yang gratis gitu, nyaris tanpa modal gitu. Cuman teman-teman perlu kreativitas dan skill mengeluarkan semua ilmu yang teman-teman miliki untuk menjadi konten yang menarik dan bermanfaat. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Pilihan nomor 4 adalah menjual informasi. Nah, dalam bentuk e-book atau electronic book. Kenapa dalam e-book? Karena ini sangat simpel sekali, teman-teman nggak perlu harus seperti halnya menjual produk fisik yang memang harus kita kirim melalui kurir gitu kan, dan memang proses transaksinya lumayan kompleks. Jadi masuknya uang ke kita itu lumayan lama sampai barangnya itu terkirim kalau misalkan mainnya di marketplace. Tapi kalau mainnya jualan langsung itu uang langsung masuk juga. Tapi kan tetap kita harus nyetok barang dan sebagainya gitu. Berbeda dengan menjual informasi. Jadi menjual informasi ini teman-teman mempunyai ilmu tentang apa yang teman-teman kuasai, trik apa yang teman-teman kuasai, teman-teman bisa bundle menjadi sebuah e-book atau tulisan, ditulis dalam sebuah Word kemudian diekspor ke PDF. Kemudian teman-teman promosikan melalui media online seperti media sosial, website dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang ada yang beli, kalau dia udah beli ya kita tinggal kirim, misalkan dia by email dan sebagainya, mengirim file e-booknya tersebut. Kemudian lanjut ke nomor 5. Opsi nomor 5 adalah menjadi freelancer. Nah, menjadi freelancer ini memang banyak sekali milenial sekarang, termasuk saya juga, menjadi freelancer. Skill apa yang teman-teman punyai? Misalnya teman-teman jago foto, bisa teman-teman jasa fotografi gitu kan, itu bisa lewat media freelancer. Atau misalkan jago desain, jago programming, teman-teman bisa daftar di situ. Kalau sekarang websitenya yang sekarang booming itu adalah Passwork, teman-teman bisa coba daftar di Passwork, kemudian publish apa yang teman-teman bisa terima yang kuasai jasa tersebut gitu. Kemudian yang keenam, jual jasa konsultasi. Nah, untuk jasa konsultasi di sini, misalkan teman-teman jago dalam hal internet marketing, teman-teman bisa buka jasa konsultasi bagi orang-orang yang memiliki bisnis dan bisnisnya ingin dinaikkan. Itu setiap konsultasi kepada teman-teman bisa kan kena cas berapa setiap sekali konsultasinya, dan benefitnya apa yang didapatkan oleh si customer, sehingga dia bisa merasakan apa yang trik atau langkah yang diberikan oleh teman-teman kepada si pembisnis atau pengusaha sehingga mereka meningkatkan omset penjualannya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang nomor 7 adalah survei online berbayar. Banyak sih survei online kayak survei tentang apa gitu kan, tentang produk apa disurvei. Tapi jangan salah survei juga, karena banyak juga yang tidak bayar atau alias websitenya itu scam gitu. Kemudian nomor 8 adalah penerjemah. Nah, bagi teman-teman yang punya skill bahasa atau bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, teman-teman bisa open atau buka jasa penerjemah, dan itu pun masuknya bisa ke freelancer, karena di sana yang akan mempromosikan jasa teman-teman di freelancer, yang salah satunya di Fastwork ya. Kemudian yang nomor 9 itu ada jasa desain. Nah, jasa desain juga banyak. Dia promosinya medianya bisa lewat website sendiri, blog, ataupun lewat website freelancer seperti halnya Passwork tadi. Jadi teman-teman jago desain kayak logo atau desain banner promosi atau desain halaman landing page dan sebagainya, itu bisa teman-teman promosikan lewat media online, baik itu website ataupun website khusus untuk freelancer, yang mana di situ ada kategori niche tertentu yang mana ada jasa-jasa yang customer cari untuk mendapatkan freelancer yang benar-benar bisa membereskan hal-hal yang mereka butuhkan. Dalam hal ini adalah desain. Kemudian yang nomor 10 adalah fotografi. Nah, ini fotografi unik banget karena memang kita kalau jago fotografi, kita bisa foto sebuah objek yang benar-benar original, dan foto-foto itu bisa kita publish ke sepertinya itu Shutterstock kalau nggak salah,
dan media online lainnya yang mana nanti ada orang yang membeli foto yang teman-teman upload, yang teman-teman publish, karena memang itu hak ciptanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pemasukan dari itu gitu. Makanya teman-teman bisa ngupload sebanyak-banyaknya di website Shutterstock namanya, iStock dan lain sebagainya, banyak banget di online. Jadi buat teman-teman yang hobi foto, teman-teman bisa upload foto kreatif teman-teman yang benar-benar original, yang unik. Di situ teman-teman bisa monetis sehingga bisa dapat penghasilan dari setiap pembelian foto gitu. Kemudian yang nomor 11 adalah admin sosial media. Sekarang sih kebanyakan admin media sosial seperti halnya Instagram. Kalau kita misalkan promosinya banyak di media sosialnya, akunnya lebih dari satu, repot dong kalau misalkan kita pegang semuanya oleh satu orang atau satu admin. Makanya setiap akunnya itu ada admin khusus yang megang gitu, sehingga kita bisa meng-hire admin untuk memegang sosial media. Dan memang ini termasuk baru lah, karena media sosial kan booming baru-baru ini ya. Jadi belum sampai orang banyak tahu tentang hal ini, tapi memang ini sudah banyak yang dibutuhkan dan banyak yang membutuhkan gitu kan. Kemudian yang nomor 12 terakhir adalah agen penjual properti. Kalau agen penjual properti sama aja, jadi teman-teman mempromosikan properti yang dari pusat, misalkan marketingnya dan sebagainya gitu, agensinya, yang mana teman-teman nyari orang yang membutuhkan dan mau membeli rumah atau mengkredit rumah gitu kan. Itu juga sangat-sangat menguntungkan. Dan di sini saya juga menjalankan dengan sistem bisnis yang memang sistemnya itu konsinyasi. Jadi konsinyasi itu kita sama, berbeda dengan dropship. Kalau dropship itu kita kan stok, nggak stok barang, tapi kita ada customer beli ya kan, si A beli ke saya order ke si B gitu kan. Nah si B yang ngirim barang ke si A gitu, tapi atas nama saya. Itu kalau dropship. Tapi kalau konsinyasi itu biasanya orang nitipin ke kita gitu dengan modal kepercayaan, dan itu tidak mudah sekali untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan besar untuk menjual produknya gitu kan. Dan ya kita harus menjalin komunikasi dulu, dan kita harus tes dulu bahwasanya biasanya perusahaan-perusahaan besar tes dulu ke kita gitu kan, kalau kita mau kerjasama dan memberikan sistem konsinyasi gitu. Nah itu teman-teman buat yang bisa saya share kali ini mengenai 12 pilihan cara bisnis online yang bisa teman-teman coba. Mudah-mudahan bermanfaat, dan dengan situasi seperti ini kita benar-benar bisa menghadapinya, dan tetap sabar, tetap berdoa, mudah-mudahan segera berakhir, dan pemasukan teman-teman juga tetap berkelimpahan, bahkan dilancarkan gitu meski saat-saat seperti ini. Dengan cara apa ya teman-teman? Harus terus belajar, harus terus exchange lah, merubah diri gitu kan, membuka mata, coba ini coba itu gitu kan. Harus bisa go online, karena memang kalau misalkan kita terus berkeluh kesah dengan kondisi seperti ini, ya nantinya akan seperti apa, dan jatuhnya situasi akan lebih memburuk gitu. Makanya kita harus positive thinking, dengan positive thinking dengan posisi seperti ini, situasi seperti ini, berdoa, dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, dan sukses untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.